Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya kawan? Semoga saja selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Tanaman porang pun semoga saja tumbuh subur, bagus ya, agar nanti ketika di akhir musim hasilnya memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kawan-kawan, untuk petani porang ini di sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa banyak sekali yang beredar di media sosial bahwa tanam porang dengan bibit sekian, hasilnya sekian. Artinya bahwa untuk hasil itu memang kuasa yang maha kuasa ya, dari bibit sebesar apapun kalau sudah dikehendaki olehnya itu memang tidak ada yang mustahil. Akan tapi ketika kita menyesuaikan dengan apa yang kita temukan di lahan atau lapangan, ya tentu sebagai manusia yang kita diberi akal, maka kita harus bisa untuk mencernanya. Kalau di hadapan saya ini kawan, ini adalah batang pertama ya, batang pertama besarnya sebesar ini. Ini kalau dulu bibitnya ditimbang ya, artinya yang ukurannya sama semacam ini kurang lebih adalah sekilo isi 50 ini ya, yang sekilo isi 50. Besar batang pertama adalah sebesar ini. Ini batang kedua, ini batang ketiga. Karena untuk yang ada di lahan ini benihnya bervariasi kawan. Karena untuk penyortiran itu kadang-kala ada yang kecil masuk ya, masuk ke kelompok yang besar, atau yang besar masuk ke kelompok yang kecil. Tetapi mayoritas untuk di lahan ini ya, kita tanam dengan menggunakan bibit yang memang bisa dikatakan super ya. Tapi ada pula tanaman yang ya ini kecil, batangnya kecil ya. Ini terkandung maksud adalah batang yang semacam ini kurang lebih adalah katak yang kurang lebih isinya adalah sekitar 350, kecil ya. Kemudian yang ini ya, ini juga kecil. Ini ya kurang lebih yang sekilo isi 250-an. Artinya kalau besaran katak itu ditimbang rata, itu isinya adalah mayoritas sekilo isi sekitar 250. Beda dengan ya katak isi 1000 ya. Tetapi ada satu atau dua itu yang besarnya luar biasa ikut serta dalam timbangan katak yang isi 1000 ya. Artinya bisa saja nanti ketika ditanam memang menjadi besar karena bibit awalnya adalah besar. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah batang pertama ya, batang pertama kurang lebih kalau ukuran rokok signaturan. Ini batang kedua, ini batang ketiga. Ini benihnya pun berarti dia lebih besar ya. Ini kurang lebih kalau yang semacam ini ya bibit sekitar isi 100-an ya, bibit isi 100-an. Ini besar batang untuk tumbuh pertama adalah besarnya semacam ini. Karena banyak sekali beredar di media itu ketika melihat tanaman dibongkar kemudian hasilnya wah, itu hasil kita tidak melihat dari proses awalnya ya, tanamnya dari bibit apa, kemudian perawatannya bagaimana. Untuk riwayat-riwayat di taman tersebut itu tidak kita lihat, kita hanya melihatnya hasil akhirnya. Kemudian kawan, yang ini ya, ini adalah ya katak sekitar isi 300-an kecil. Ini batang kedua, ini batang ketiga. Tumbuhnya semacam itu. Artinya ketika kita tanam menggunakan katak-katak super pun ternyata ada katak kecil yang ikut serta tertanam di lahan ini. Akhirnya pertumbuhannya agak berbeda. Nah, di sini saya ingin menyampaikan karena bahwa yang namanya tinggi tanaman itu tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil biasanya adalah besar batangnya. Kalau batangnya semakin besar biasanya hasilnya lebih bagus. Ini hujannya mulai turun kawan. Saya berada di tengah sawah ya, sambil jalan sambil pulang ngiup ke gubuk. Artinya bahwa kalau kita melihat tanaman ya, tanaman porang itu paling tidak kita bisa melihat batang pertamanya sebesar apa, kemudian pertumbuhannya sebesar apa,
Lah nanti baru hasil akhirnya. Artinya kita melihat riwayat-riwayat dari tanaman tersebut. Akhirnya pilihan bibit yang nanti akan kita tanam pada musim yang akan datang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hujannya luar biasa kawan, ya, hujannya luar biasa. Ini di tengah sawah. Ya, demikian dulu kawan, ya. Terima kasih. Selamat siang. Hujannya turun deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.